Berjerih payah bersama Tuhan oleh Romo Sardi Serikat Yesus, diambil dari Persembahan Harian. Setelah merenungkan dosa-dosanya dalam terang kasih Allah, lalu mengalami pengampunan dan penyelamatan, orang dipanggil untuk berjerih payah bersama Tuhan. Itulah isi permenungan panggilan Raja dalam latihan rohani Santo Ignatius yang menjadi jembatan antara pengalaman ditebus dan pengalaman dijadikan sahabat serta diutus. Dalam pengalaman Santo Ignatius, karya keselamatan yang dialami seseorang tidak pernah disimpan dan berhenti pada dirinya sendiri, tetapi diwartakan sehingga semakin banyak orang mengalami keselamatan. Dalam bahasa kitab suci, Yesus mencari murid untuk dijadikan lingkaran sahabat-sahabatnya, untuk hidup bersamanya dan berjerih payah bersamanya. Karena itu, di dalam permenungan minggu pertama latihan rohani, khususnya dialog dengan Yesus yang tersalib, pertanyaan apakah yang harus kuperbuat bagi Kristus? Jawabannya adalah berjerih payah bersama Tuhan yang terus melaksanakan karya penyelamatan ini. Dalam bahasa lebih umum, iman kita tidak hanya membawa kita kepada keselamatan, tetapi juga memuat panggilan untuk terlibat dalam karya penyelamatan. Untuk itulah kita bisa mengintegrasikan jerih payah hidup dalam terang pengalaman ini, yaitu menyatukannya dengan jerih payah Tuhan dan sekaligus berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan dengan kesediaan untuk diutus menjadi alatnya. Santo Paulus membahasakan hal ini kepada Timotius dengan mengatakan bahwa kita berjerih payah dan berjuang karena harapan akan Allah yang hidup. Berikut ini adalah latihan untuk mengalami kebenaran rohani, menyatukan diri dengan jerih payah Tuhan. Langkah pertama, aku merenungkan kata-kata 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia. Langkah kedua, aku mengingat, mengerti, merasakan dan meresapkan dalam-dalam satu pengalaman jerih payahku yang mendekatkanku dengan jerih payah Tuhan. Langkah ketiga, aku mengingat, mengerti, merasakan dan meresapkan dalam-dalam pengalamanku yang di dalamnya aku malas dan bosan mengerjakan tugas tanggung jawabku, sehingga aku jauh dari Tuhan yang masih terus bekerja. Langkah keempat, aku mengingat dan mencatat pengalaman, perasaan, serta sikap yang menghambatku untuk memaknai perjuangan dan jerih payah hidupku sebagai perwujudan iman akan Tuhan yang terus bekerja meneruskan karya penciptaan dan penyelamatannya. Langkah kelima, aku mendaraskan Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 2. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah,
sia-sialah usaha dan jerih payah orang. Seperti seorang pegawai sia-sia berjaga apabila bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia jugalah aku bangun pagi-pagi dan bekerja hingga larut malam. Yang membuat jerih payah dan kerjaku adalah Tuhan yang lebih dulu bekerja dan terus bekerja. Kemuliaan kepada Bapa, Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.